Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan tersendiri saya bisa sowan bersilaturahim bermuajahan dengan Bapak Ibu di masjid yang mudah-mudahan penuh dengan cahaya, yang mudah-mudahan cahayanya tidak hanya kita rasakan ketika kita ada di masjid ini, di majelis ini. Mudah-mudahan cahaya ini bisa kita bawa pulang ke rumah, ya, sehingga rumah kita berubah menjadi Baitul Nur. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi Baitul Nur nggak cuma di sini. Kan rumah itu ya rumah, bahasa Arabnya baik. Dan bagaimana caranya agar rumah kita menjadi cahaya? Itu kan sesuatu yang membuat kita tahu makna. Ya, andai ruangan ini gelap, maka kita tidak akan menemukan makna apa-apa, karena yang kita temukan gelap. Dan cahaya akan membuat hidup kita betul-betul penuh makna. Ya. Nah, ini yang ini kita bahas, bagaimana agar hidup ini penuh makna. Sebenarnya Bapak Ibu, keseluruhan hidup kita adalah makna. Keseluruhan hidup kita adalah makna. Ya. Kenapa makna? Karena semua ada maknanya. Sehat ada maknanya nggak Bapak Ibu? Ada. Makna sehat, ya paling nggak sakit. Ya. Kalau sakit ada maknanya? Ada. Apa makna sakit? Nah, jadi ternyata semua yang ada dalam hidup kita ini adalah makna, tetapi hanya akan bermakna kalau kita memaknainya dengan benar dan baik. Ya. Karena makna hidup ini sangat tergantung pada bagaimana kita memaknainya. Sakit semisalnya, ada nggak orang yang ketika sakit memaknainya ini berarti harus ke dokter, bayarnya mahal, obatnya mahal, belum tentu sembuh. Ada nggak yang memaknai sakit seperti ini? Ada, banyak bahkan. Nah, tapi ada nggak yang memaknai sakit begini? Oh, sakit ini kan terjadi pasti dengan izin Allah. Pasti Allah punya maksud nih, kenapa saya dikasih sakit? Kayaknya saya banyak dosa ini. Oh, berarti saya sedang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa saya dengan Allah memberikan kepada saya sakit. Salah nggak kalau kita memaknai sakit seperti tadi? Nggak salah. Kalau memaknai sakit yang pertama tadi salah nggak? Ya enggak. Enggak. Tinggal mana makna yang akan membuat hidup kita jadi bermakna. Karena makna hidup itu semuanya kembalinya kepada bagaimana kita memaknai. Dihina orang, kita memaknainya apa Bapak Ibu? Dihina orang. Ya, ada orang menghina, penghinaan. Kita memaknai penghinaan itu dengan oh, dia sedang merendahkan diri saya. Ada nggak yang memaknai penghinaan merendahkan diri yang dihina? Ada. Iya, ada. Tetapi salah nggak kalau kita memaknai bahwa orang yang menghina itu sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya? Salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita memaknai penghinaan orang itu makna yang pertama atau kedua? Dua-duanya. Merendahkan diri yang dihina atau merendahkan diri yang menghina? Apakah orang yang dihina pasti terhina? Enggak. Pasti hina? Enggak. Yang pasti hina? Yang menghina. Berarti orang yang menghina adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat.
Kalau sepakat, kita kalau dihina orang, rasanya kita ke dia apa? Kasihan. Acung tangan yang pernah kasihan waktu dihina. Belum ada. Padahal kita sudah mengatakan bahwa kalau kita dihina, yang menghina sedang merendahkan dirinya. Kalau betul sesuai, maka kalau kita dihina, kita kasihan sama dia. Lantas kenapa kita marah? Nah, ini kan berarti soal bagaimana kita memaknai. Salah memaknai, pasti sikapnya salah. Benar memaknai, maka sikapnya benar. Jadi kalau begitu, betul hidup ini tergantung sejauh mana kita memaknai. Nah, untuk bisa memaknai hidup dengan baik dan benar, butuh apa Bapak Ibu? Butuh apa? Nah, ternyata untuk bisa memaknai hidup secara baik dan benar itu sederhana. Cukup butuh Pak, jangan lihat gambarnya Pak. Lihat tulisannya. Iya, butuh tahu rasa. Iya, butuh tahu rasa. Sebab kalau orang tahu rasa, orang kalau tahu rasa menghina orang, itu rasanya apa Bapak Ibu? Enak nggak? Marah itu rasanya enak nggak? Enggak. Kalau enggak, kalau ada anak bikin mangkel, kita pengennya marah atau enggak marah? Pengennya marah. Loh, katanya marah rasanya enggak enak. Itu berarti tanda kita tahu rasa atau enggak tahu rasa? Enggak tahu rasa. Iya, dan itu memang yang menjadi problem. Ketika orang enggak tahu rasa. Bapak Ibu disodorin makanan, Ibu tahu rasanya nggak enak, dimakan nggak Bu? Enggak. Iya. Kenapa? Saya sudah tahu rasanya nggak enak. Tapi kalau dikasih makanan durian, yang suka durian, sudah tahu rasanya, akan diapakan? Diambil. Pak Bu, membenci orang itu rasanya enak atau nggak enak? Nggak enak. Tapi sekali kita membenci orang, tahan berapa lama? Allah, sampai 7 keturunan bahkan. Ini berarti orang yang membenci orang itu dia tahu rasa atau nggak tahu rasa? Nggak tahu rasa. Dan orang kalau nggak tahu rasa, hidupnya pasti nggak bermakna. Iya, hidupnya pasti tidak bermakna. Dan dalam banyak hal kita menemukan kita lebih sering tahu rasa atau nggak tahu rasa? Tidak merasakan. Kenapa? Karena selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering menggunakan tahu rasa itu bukan untuk kita. Untuk siapa? Kita. Wong yang makan tahu kita kok yang merasakan orang lain. Tapi itulah kita, aneh, betul-betul aneh. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahas gimana caranya agar hidup ini tahu rasa. Dan memang itu keniscayaan, karena kalau kita pikir hidup yang sering orang bilang perjalanan itu kan sebenarnya adalah perjalanan menikmati tahu rasa. Ya, hidup ini sebenarnya adalah perjalanan menikmati tahu rasa. Itu beda Pak. Itu kalau sarapan ya itu pakai rasa tahu. Ini jangan-jangan di kotaknya ada tahunya. Nggak janjian soalnya sama panitia. Kalau janjian snacknya hari ini tahu rasa. Iya. Kenapa hidup ini perjalanan menikmati tahu rasa? Sebab tanpa tahu rasa, hidup manusia akan terasa gelap, hambar, tanpa rasa. Orang hidup nggak tahu apa-apa. Ini nggak tahu, itu nggak tahu, maka hidup serasa
Ya gelap. Seperti orang tidak tahu apa-apa. Orang kalau dalam gelap tahu apa Bapak Ibu? Ya nggak tahu apa-apa. Ya, maka demikian pula halnya kalau orang hidup nggak tahu apa-apa, ya hidupnya gelap. Udah nggak tahu apa-apa, nggak punya rasa juga. Akibatnya hambar. Ya, dan apa yang bisa dinikmati? Ya, dari hidup yang tanpa rasa. Ya. Nah, jadi sederhana, ya, agar hidup ini betul-betul penuh makna, cukup dengan punya tahu, punya rasa. Ya. Dan pertanyaannya, untuk tahu butuh apa Bapak Ibu? Butuh penjual tahu. Betul, butuh ilmu. Iya. Untuk tahu kita butuh ilmu. Iya. Jadi kita datang ke majelis ilmu ini ya memang dalam rangka memenuhi apa yang memang menjadi keharusan kita dalam hidup, yaitu tahu. Nah, kalau untuk punya rasa butuh basir. Butuh basir. Sehingga hidup ini betul-betul akan penuh makna kalau kita punya ilmu, kita punya basirah. Ilmu saja tanpa basirah, ya dia tahu tapi dia tidak merasakan apa-apa dari apa yang dia ketahui. Dan itu banyak. Iya, banyak. Salat itu baik. Iya, tapi waktu kita salat rasanya gimana? Ada rasanya nggak waktu kita sholat? Ada, betul ada. Terutama kalau imam bacanya panjang ya. Wah itu rasa betul. Ya Allah, imam kapan rukunya? Nah itu dia sholat ada rasanya. Tapi ini kan rasanya nggak sesuai dengan ilmu. Ini kayaknya durian, pas dimakan kok tape, itulah itu salah ilmu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini memang betul-betul butuh ilmu dan butuh basirah. Dengan ilmu kita jadi tahu. Nah, berarti apa pengertian ilmu di sini? Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang membuat kita bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Inilah ilmu yang dibutuhkan dalam hidup. Ilmu yang dengannya kita jadi tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau ilmu yang dibutuhkan dalam hidup seperti ini, maka ini ilmu namanya ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu agama. Bukan ilmu jahit menjahit. Bukan ilmu memasak, meskipun kadang itu disebut sebagai ilmu. Jadi pengertian ilmu adalah ilmu agama. Karena hanya ilmu agama yang membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau ilmu biologi kan nggak membahas tentang masalah baik buruknya hidup. Nah, ini ilmu yang harus kita miliki. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah paring dawuh, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Wajib hukumnya. Di surat Al-Isra ayat 36 Allah juga berpesan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Inilah ilmu. Intinya kita butuh ilmu dan ilmunya adalah ilmu agama. Ilmu agama ini yang minimalnya ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih dan ilmu tentang akhlak. Itu yang wajib ain. Kalau ilmu tafsir, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, itu fardu kifayah. Ini ilmu. Nah, sekarang apa itu basirah? Basirah tidak akan mungkin ada tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Berarti basirah itu nempel pada ilmu. Maka
pengertian basirah sebenarnya sederhana, ilmu yang dirasakan. Ilmu yang dirasakan. Dan ini memang keniscayaan. Orang kalau sudah punya ilmu tentang sesuatu, pasti dia akan punya rasa tentang sesuatu itu. Pasti dia akan tahu rasa dari sesuatu yang dia sudah memiliki ilmu. Contoh sederhana, ini apa Bapak Ibu? Jeruk. Nah itu kan berarti Bapak Ibu punya ilmu bahwa ini jeruk. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan rasanya belum? Kan tandanya asal kita punya ilmu, disitulah kita menemukan rasa. Berarti memang basirah itu adalah impact, konsekuensi logis dari ilmu. Nah sekarang kalau seandainya ini ada kanan, ada kiri, dua-duanya jeruk, betul? Tapi kita bisa melihat yang kanan jeruk apa Bapak Ibu? Kanan jeruk segar. Kita bisa mengatakan jeruk segar, itu tandanya kita punya ilmu. Yang kiri busuk. Kita bisa membedakan mana segar, mana busuk, itu karena kita punya ilmu. Karena ilmu itu memang bisa membedakan. Iya, bisa membedakan. Nah, sekarang begitu kita tahu yang kanan jeruk segar, kebayang rasanya nggak Bapak Ibu? Apa rasanya? Enak. Iya, kalau yang busuk nggak enak, pahit. Berarti kita punya ilmu dan basirah yang bagus tentang jeruk. Iya. Ilmu dan basirah Bapak Ibu enggak diragukan dalam urusan jeruk. Jadi kalau kita disuruh memilih, kira-kira memilih yang mana? Yang segar. Iya, nah itu kan berarti ilmu dan basirah Bapak Ibu teruji. Yang nggak mau lah yang busuk, maunya yang baik. Pagi-pagi begini rasanya gimana Bapak Ibu? Lapar, betul? Iya lapar, terutama yang belum sarapan. Lagi lapar, ya, pengurus pengajian kok nyiapin nasi. Iya, butuh apa Bapak Ibu? Butuh lauk. Nah, ternyata panitia menyediakan 2 jenis lauk. Nah ini, Masya Allah. Saya belum nanya udah langsung nyebut dari sate. Berarti ilmu Bapak Ibu nggak diragukan ya, nggak pakai bingung ini apa gitu, langsung nyebut, itu berarti ilmunya mantep, mendalam. Tapi ini kan ada 2 jenis, kanan dan kiri. Yang kanan sate apa? Mentah. Yang kiri matang. Nah, itu berarti ilmu Bapak Ibu tentang makanan ini mantap. Nah, ada sate mentah, ada sate matang. Rasanya sama atau beda? Kok Bapak Ibu tahu? Ya, karena Bapak Ibu punya basirah tentang sate. Sate mentah rasanya nggak enak, matang nikmat. Iya, sehingga kalau kita disuruh memilih, ambil yang mana? Nah itu berarti Bapak Ibu ilmu dan basirah tentang sate betul-betul tidak diragukan, mantap, betul. Ilmu dan basirah soal sate. Tapi sekarang kita coba lihat yang lain ya. Ini kanan dan kiri. Yang kiri orang sedang apa Bapak Ibu? Ngerumpi. Nah itu berarti kok Ibu tahu? Mewakili yang lain, semua yang lain juga tahu. Kita menyebut ngerasani berarti kita punya ilmu bahwa itu orang sedang ngerasani. Kalau yang kanan tadarus. Berarti kita bisa membedakan mana orang yang sedang tadarus, mana orang yang sedang ngerasani. Bisa membedakan berarti kita punya ilmu tentang
apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Nah, ini ilmu. Nah, sekarang kita bicara soal rasa, soal basirah, ngerasani. Nah, ini kita pakai ilmu dulu. Iya, ngerasani itu baik atau buruk? Nah, itu berarti Bapak Ibu punya ilmu bahwa ngerasani itu buruk. Iya, betul Bapak Ibu? Kalau betul, terus iya, ngerasani orang itu rasanya enak atau nggak enak? Pak Bu, kalau ngerasani itu buruk, dibanding buruknya jeruk, lebih buruk mana? Lebih buruk ngerasani. Jeruk buruk rasanya pahit. Ngerasani orang rasanya rasa yang sesungguhnya. Kalau pahit, orang kalau ngerasani orang tahan berapa lama? Loh, kalau lama itu berarti rasanya pahit atau manis? Kalau lama rasanya manis. Berarti ada apa di sini? Ada tidak sinkron antara ilmu dengan basirah. Iya. Nah, sekarang kalau tadarus itu baik atau buruk? Baik. Kalau baik, tadarus itu rasanya enak atau enggak enak? Enak. Dibanding rasani lebih enak mana? Tadarus 10 menit itu rasanya udah lama atau baru sebentar? Ngerasani orang 1 jam? Berarti kalau soal jeruk, soal sate, ilmu dan basirah kita betul-betul mantap. Tapi kalau soal perilaku, kok sepertinya ada yang error ya. Nah, ini yang kita ingin cari kenapa. Ya, termasuk Bapak Ibu, ini sabar, kalau yang kanan marah. Ya. Sabar, marah. Kalau pakai ilmu, sabar itu baik atau buruk? Baik. Kalau sabar baik, sabar itu rasanya manis atau pahit? Rasanya manis atau pahit? Kalau baik, selamanya enak atau nggak enak? Enak. Iya. Jeruk kalau selamanya baik, rasanya enak. Iya. Tapi kenapa kadang soal, iya sih saya tahu sabar itu baik, tapi sampai kapan saya harus sabar? Itu kan sama dengan sampai kapan saya harus jadi orang baik? Iya, ini yang kadang kalau lihat saya, ya Allah, kenapa kok jadi beda begini? Ya, padahal sabar itu baik. Sabar kan ada batasnya, betul? Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak hal yang aneh ya. Pernah nggak kita dengar begini Bapak Ibu? Saya itu sudah sampai di puncak kesabaran saya ngadepin tetangga. Sudah sampai di puncak kesabaran kepada tetangga. Kalau ada orang bilang begini, ya, kita menyampaikan apa kepada beliau? Menyampaikan selamat Pak. Bu, selamat ya Bu, Ibu sudah sampai di puncak kesabaran. Saya baru mendaki Bu. Beliau bingung nggak? Loh, Ibu kok malah bilang begitu? Lah, iya, Ibu kan sudah sampai di puncak kesabaran. Luar biasa Ibu, Ibu sudah sampai di puncak. Saya baru mendaki. Maksud saya habis ini saya udah nggak sabar lagi. Oh, kalau begitu bukan puncak Bu, itu namanya jurang paling dalam. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian sabar itu rasanya pahit? Padahal kita tahu sabar itu rasanya baik. Kira-kira salahnya di mana? Kalau salah rasa itu hampir bisa dipastikan salah ilmu.
Ya, ada yang salah di dalam ilmunya. Minimal ilmunya tidak utuh. Salah satu bukti ilmu kita nih, kalau parameternya sabar, ilmu kita tentang sabar itu belum utuh. Untuk bisa sabar itu butuh apa? Butuh keadaan apa, Bapak Ibu? Untuk bisa sabar butuh keadaan di mana kita tidak sabar. Betul Bapak Ibu? Dalam keadaan kita tidak sabar, bukankah di situ kita punya kesempatan untuk sabar? Betul? Ya. Ibu punya pembantu yang tiap hari bikin ibu tidak sabar. Maka ibu punya kesempatan apa menghadapi pembantu ini? Sabar. Betul? Ya. Berarti kalau punya pembantu tiap hari bikin ibu tidak sabar, itu bagus nggak? Kan kalau betul-betul pakai ilmu itu bagus. Tapi yang terjadi apa? Itu pembantu yang ada di dalam pikiran ibu, enaknya diapain, Bu? Padahal kalau dipecat, ibu jadi punya kesempatan untuk sabar enggak? Ya enggak. Itu kalau betul-betul kita sabar pakai ilmu. Kita kalau punya tetangga, tiap hari ngirimin kita buah. Kadang buah anggur, kadang buah salak, buah durian, seneng enggak? Seneng. Maka kalau seandainya punya pembantu tiap hari ngirimin kita kesabaran dengan sikap dia yang bikin kita tidak sabar, berarti itu pembantu yang baik nggak ke kita? Baik. Baik. Pak Bu, lebih bernilai mana? Dikirimin buah oleh tetangga atau diberi kesempatan sabar? Yang lebih bermakna mana? Sabar lebih bermakna. Itu kalau memang kita memiliki ilmu yang utuh tentang kesabaran. Jadi kalau punya tetangga yang tiap hari bikin kita tidak sabar, bagus nggak? Ya, itu tetangga berarti sudah memberi kesempatan kepada kita untuk menjadikan diri kita diri yang sabar. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, kalau tiba-tiba tetangga yang nggak baik itu pindah rumah, kita senang atau sedih? Nah, itu menunjukkan kekuatan basirah. Iya, harusnya kita sedih. Kenapa sedih? Mata air pahala hilang. Betul? Mana yang akan membuat kita pahalanya lebih banyak? Punya tetangga yang baik atau tetangga yang nggak baik? Makanya kalau tetangga nggak baik pindah, apa yang harus kita lakukan? Cari kemana beliau pindah untuk meneruskan kebaikan-kebaikan kita kepada beliau. Betul Bapak Ibu? Bahwa dia tidak baik, itu dia tidak baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Tapi ketidakbaikan dia sebenarnya menjadi kebaikan bagi kita. Kalau marah itu baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk, iya. Bapak Ibu, kita makan jeruk, iya, yang begitu gigit rasanya pahit. Apa yang kita lakukan? Wah, mungkin gak dikunyah gitu. Nah, marah itu buruk. Kalau betul marah itu buruk, tahan berapa lama kita marah? Harusnya kita marah itu nggak lebih dari 30 detik. Kalau betul marah itu iya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi PR bagi kita. Apa PR-nya?
Mengapa ilmu yang kita miliki tidak memancarkan cahaya basirah? Sudah tahu buruk tapi melakukannya, sudah tahu baik kok nggak mau melakukan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa? Padahal kita sudah punya ilmunya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau bicara soal ilmu kita sudah cukup belum? Sabar itu baik, itu kan sudah cukup bagi kita. Karena ilmu itu kan yang penting bisa membedakan mana baik, mana buruk. Persaudaraan itu baik, permusuhan itu buruk, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk diapakan? Sudah cukup untuk diamalkan. Tetapi mengamalkannya menjadi terhambat. Kenapa? Karena ilmu itu tidak memancarkan basirah. Sehingga orang kadang berhenti hanya sekedar iya sih saya tahu, sabar itu baik, tapi ya kok. Nah, itu artinya ilmu tapi tidak ada basirah. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena basirah itu hanya akan memancar saat cahaya ilmu bertemu dengan kejernihan hati. Ini yang di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan bahasa nurun ala nur. Ada di ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah wal misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna ala syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Jadi itu sangat tergantung pada bagaimana kejernihan hati. Kejernihan hati. Karena kejernihan hati itu ya kayak cermin. Kayak cermin. Jadi kalau semisal kita lihat ini cermin, kalau sepintas cermin ini bersih nggak? Bersih. Ke cermin yang bersih ini kita sorotkan lampu senter. Kita sorotkan lampu senter. Katakan ini ibu-ibu ya, meskipun ini bisa untuk kita juga bapak-bapak ya. Ibu-ibu habis zuhur ada undangan pengajian Bu, dan ibu memang berniat untuk hadir jam 1 pengajiannya. Tapi waktu ibu mau berangkat, ibu gojak-gajik. Kenapa? Karena masih punya jemuran dan jemurannya belum kering. Mau diambil belum kering, nggak diambil kok cuacanya mendung. Tapi kebetulan suami ada di rumah Bu. Ya udah nih sekalian. Jadi ibu pamit, sekalian titip. Pak, ibu mau ngaji ini di Baitun Nur. Ya udah ngaji aja Bu, tapi itu punya jemuran. Nanti kalau ternyata hujan, tolong diambil ya Pak. Kata suami, tenang Bu, ibu ngaji-ngaji aja. Kalau gerimis, kalau hujan, bapak pasti ambil. Mantap nggak jawabannya Bu? Mantap. Ya udah, ibu berangkat ke pengajian. Dan betul sekitar jam 2 gerimis dan hujan, basahlah itu jemuran. Bu, ibu ada pikiran apa sama suami? Ini orang harus diomelin ini. Bilang pasti diambil, pasti apaan. Tapi karena ibu orang pengajian kan, ibu kemudian mikir loh, kalau saya ngomel apa manfaatnya? Jemuran juga udah basah, nggak bakalan jadi kering. Maka ibu memutuskan, saya nggak akan ngomel suami. Meskipun tadi ada rencana ngomel, tapi kemudian nggak jadi, nggak usah ngomel. Bu, kalau kemudian ibu memutuskan nggak jadi ngomel, itu berarti level kejernihan hati ibu di level mana? Di level mana? A. Memang yang paling enak menilai diri sendiri itu nilai yang paling tinggi.
Kalau ibu sudah ada rencana ngomel tapi nggak jadi, itu berarti level kejernihan ibu di level C. Loh kok C? Lah iya kan ada keinginan untuk ngomel. Sempat ada. Sempat ada. Ini harus diomelin, tapi nggak jadi. Iya, tapi nggak jadi. Itu C. Betul. Nah, ibu sudah memutuskan nggak ngomel deh. Walaupun tadinya sempat ngomel jangan, ngomel jangan, ngomel jangan. Nggak usah deh. Tapi begitu masuk ke rumah ketemu suami kok kelihatan kayak nggak merasa bersalah. Nah, itu rencana yang tadinya ngomel, akhirnya ngomel nggak bu? Ngomel. Begitu ngomel, itu berarti level kejernihan hatinya jadi D. Dan kalau ngomelnya panjang kali lebar jadi tinggi. Dan yang dulu-dulu diungkit ini sudah kali yang ke-10 ini Bapak. Saya hitung. Kalau panjang ngomelnya berarti level kejernihan hatinya Tapi kalau pada saat ibu ngelihat jemuran kok belum diambil suami, ibu langsung punya pikiran ini ya bisa jadi suami lagi ada urusan apa, mungkin lupa, ya salah saya sendiri kenapa nitip jemuran sama suami. Jadi udah langsung pikirannya seperti itu, nggak ada pikirannya orang harus diomelin, nggak ada. Kira-kira kalau langsung punya pikiran, iya salah saya kenapa saya nitip jemuran sama suami saya nggak salah, itu berarti level kejernihan hati ibu berapa? B. Ya. Tapi kalau seandainya lihat jemuran kok nggak diambil suami, kemudian ibu langsung punya pikiran, berarti nanti malam saya akan memasakkan untuk suami masakan yang disukainya. Membikin nasi goreng kesukaan suami. Boleh nggak punya pikiran begitu bu? Boleh. Nah kalau ibu punya pikiran seperti itu, berarti level kejernihan hati ibu A. Berarti ibu, bapak juga, untuk memiliki kejernihan hati level A susah atau gampang? Susahnya di mana? Kan cuma bikin nasi. Dan itu udah biasa kan ibu bikin nasi. Iya, udah matang disuguhkan ke suami. Waktu disuguhkan itu ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak inget kalau tadi sore tidak ngambil jemuran. Sebab kalau suami inget, kira-kira enak nggak Pak? Ada rasa bersalah. Ibu berdoa begitu, jangan sampai ingat ya Allah, jangan sampai ingat. Wah suami makan lahap kan. Nah kalau kemudian ibu berdoa berarti level kejernihan hatinya A+. Dan kalau level kejernihan hati kita A, itu berarti menunjukkan hati kita disebut qalbun. Kalau B, qalbun sahih. Iya, kalau C, qalbun raib. Raib itu ragu. Iya, makanya tadi ngomel jangan, ngomel jangan. Itu raib. Kalau D, qalbun marid, sakit. Iya. Nah kalau E, qalbun mayit. Iya, mayit. Memang hatinya udah mati. Iya, orang kalau hatinya udah mati ya udah. Iya. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya tugas untuk menjadikan hati kita hati yang tidak cuma sahih tapi salim. Kenapa salim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita lewat Nabi Ibrahim doa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Kapan itu? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta, anak-anak, keturunan, pengikut tidak akan memberi manfaat apapun
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Berarti memiliki qalbun salim keharusan kalau kita pengen nanti waktu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Nah, orang kalau level hatinya A, ya basirahnya juga kualitasnya A. Nah, sehingga nanti akan kelihatan dari sikapnya. Orang yang hatinya sudah salim berarti basirahnya kuat, itu akan merasakan nikmatnya segala amal kebaikan dan susahnya segala amal keburukan, pedihnya segala amal keburukan. Nah, ini kan basirah. Ini basirah. Jadi baca Quran itu ya nikmat. Ngerasani orang, pedih, pahit. Maka nggak akan ngerasani karena sudah tahu rasanya ngerasani itu pedih. Seperti kita sudah tahu ini jeruk busuk, apa harus digigit dulu atau kita langsung tolak? Kan kita langsung menolak, nggak mau. Kenapa? Saya tahu ini jeruk busuk rasanya pahit. Itu orang kalau qalbunya qalbun salim. Nah, kalau sahih B, ringan melakukan amal kebaikan, dan berat untuk melakukan amal keburukan. Jadi bagi orang yang level hatinya B, level basirahnya B, tahajud itu ringan. Tapi nggak sampai belum merasakan nikmatnya tahajud, tapi rasanya ringan. Dan ada orang-orang yang seperti ini, puasa ringan, tapi belum merasakan nikmatnya puasa. Tapi kalau disuruh untuk tidak tahajud, ya berat, lebih memilih tahajud. Nah, kalau C, nah ini raib, bimbang. Jadi harus berjuang dulu untuk melakukan yang baik atau meninggalkan yang buruk. Harus berjuang. Ngomel jangan. Nah, itu orang kalau hatinya masih hati yang raib. Jadi dengar azan, ke masjid enggak. Nah, itu orang yang hatinya raib. Nah, kalau D itu kebalikan dari B, ringan melakukan keburukan, berat melakukan kebaikan. Tapi memang nggak sampai merasakan nikmatnya keburukan, enggak. Nah, yang E ini yang kebalikan dari A. Jadi kalau yang E ini, kalau seharian nggak ngerasani orang, itu ganjel. Sehari nggak nonton sinetron meriang gitu, nggak nyaman. Itu berarti tanda dia sudah level basirahnya, level kejernihan hatinya udah E. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, semua kita pengen menginginkan hati ini qalbun salim. Ini bagian akhir. Caranya sederhana. Bagaimana hati ini kita bersihkan. Ini caranya membersihkan hati yang kotor. Nah, persoalan membersihkan hati itu mudah atau sulit? Nah, kita ingin bangun bahwa membersihkan hati yang kotor itu tidak sulit, mudah, sangat mudah, semudah mencuci baju yang kotor. Nyuci baju yang kotor susah nggak Bapak Ibu? Enggak. Nah, sekarang kita ingin melihat pengalaman nyuci. Nyuci kan hal yang biasa. Semudah kita mencuci baju. Ada orang, dia sedang ngucek-ngucek baju yang kotor, di ember yang gak ada airnya. Ngucek baju kotor di ember yang tidak ada airnya. Ngelihat ini, kita punya pikiran ini orang lagi nyuci atau orang yang kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Lo ngapain ngucek baju kotor di ember yang tidak ada airnya? Tapi kalau di ember itu ada airnya, minimal kita punya kesimpulan, oh ini benar orang sedang nyuci. Tapi kalau cuma pakai air, kira-kira bisa bersih nggak Bapak Ibu? Enggak. Susah bersihnya.
Dan kalau kemudian kita lihat dia ngucek di ember yang ada sabunnya, kita baru mengatakan ini benar dia sedang nyuci baju. Berarti untuk dikatakan nyuci butuh berapa syarat? 3. Syarat yang pertama ngucek. Diucek. Ini manual pakai tangan. Ya, sebab kalau nggak diucek kan nggak nyuci namanya. Yang kedua ada airnya. Yang ketiga ada sabun. Nah ini SOP nyuci baju. Nah ternyata SOP nyuci hati persis sama. Jadi harus ada nguceknya, harus ada airnya, harus ada sabunnya. Nah ngucek hati pakai apa? Ngucek hati itu tiada lain pakai amal sholih. Jadi apapun amal sholih itu sebenarnya kita sedang ngucek hati. Sholat itu sebenarnya hati kita sedang diucek-ucek. Ini kita sekarang ngaji, ini amal sholih bukan? Ya, kita lagi ngucek-ngucek hati. Terasa nggak kalau dari tadi hati kita diucek-ucek? Itu amal sholih. Ya, amal sholih itu berpengaruh. Hati ini diucek. Tapi sebagaimana nyuci nggak cukup. Kalau hanya ngucek harus ada airnya. Nah airnya apa? Airnya sederhana. Kita melakukan amal sholih itu semata karena rahmat Allah. Itu menghadirkan air untuk membersihkan hati. Jadi waktu kita melakukan amal sholih itu sadar betul saya bisa melakukan amal sholih ini ya karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa melakukan amal sholih. Jadi kayak sekarang ini kita ngaji betul-betul karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, saya nggak tahu ada di mana sekarang. Jadi betul-betul menyandarkan amal itu karena rahmat Allah. Jadi bukan, ya kan tempatnya dekat, masa saya nggak ngaji. Jadi saya ngaji ini karena tempatnya dekat. Kalau ada orang yang ngaji karena tempatnya dekat, berarti dia sedang ngucek hati tanpa air. Berkurban, wah Pak luar biasa Bapak ini, kurban sapi 40 juta sendirian. Yang lain 7 orang harganya 21 juta. Bapak luar biasa. Iyalah, saya punya uang. Jadi dia merasa bisa berkurban karena punya uang. Berkurbannya ngucek hati, merasa bahwa dia punya uang berarti ngucek hati tanpa air. Maka orang yang berkurban karena merasa dirinya kaya itu sebenarnya orang yang kurang kerjaan. Ya, sehingga berkurbannya nggak ada nilainya, seperti ngucek baju tanpa air, nggak ada hasilnya. Hasilnya kira-kira hatinya semakin bersih atau semakin sombong? Nah, semakin kotor. Karena dia tidak merasa bahwa dia bisa beramal, berkurban, beramal sholih itu adalah karena rahmat Allah. Jadi apapun amalnya itu dengan satu kesadaran, ini semua saya bisa lakukan semata karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa saya beramal. Nah itu baru air. Tambahkan sabun. Sabunnya apa Bapak Ibu? Sabunnya adalah hanya mengharap rahmat Allah. Jadi apapun amal kita, sepanjang itu amal sholih, dan amal sholih itu seminimal-minimalnya adalah amal yang diizinkan oleh Allah untuk kita lakukan, itu sudah masuk amal sholih. Amal yang memang Allah mengizinkan kita melakukannya. Nah, jadi apapun amal kita itu harapannya adalah rahmat Allah. Kalau ada hasil yang lain dari amal itu nggak kita reken. Bukan karena itu saya beramal, bukan. Tapi saya beramal itu semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena yang lain. Ya, sebagai contoh, dan ini sekaligus ujian daya ingat. Iya, ujian daya ingat. Kita sakit Bapak Ibu. Kalau sakit berarti kita berobat. Berobat itu amal saleh bukan? Amal saleh. Begitu Bapak Ibu berobat, apa harapan dari Bapak Ibu berobat?
Apa? Tadi baru saja kita sampaikan, beramal soleh itu harapannya harus rahmat Allah. Kenapa lupa Bapak Ibu? Kenapa kita menyebut harapan dari berobat sembuh? Hanya tadi saya bilang ini ujian daya ingat. Berarti iya, kalau betul-betul berobat, pastikan harapannya adalah mendapatkan rahmat Allah. Loh, bukannya kalau berobat harapannya sembuh itu nggak salah? Betul Bapak Ibu? Salah nggak kalau kita berobat berharap sembuh? Salah nggak Bapak Ibu? Tidak salah. Memang betul tidak salah, tapi bisa bermasalah. Memang tidak salah, tapi bisa bermasalah. Loh, apa masalahnya? Ada nggak orang yang berobat? Sebelum berobat, waktu sakit itu bawaannya zikir, baca sholawat, istighfar, bahkan baca Quran. Itu waktu sakit. Terus berobat, qadarullah sembuh. Begitu sembuh ngilang Mbak, kelayaban, keluyuran, datang ke tempat-tempat yang nggak baik. Ada nggak orang yang begini? Ada. Nah, itu masalah nggak? Masalah. Kita kalau ditanya orang seperti ini, ya, mendingan sembuh atau mendingan nggak sembuh? Kenapa sembuh kemudian dia ngilang? Karena di dalam sembuhnya tidak ada rahmat. Itu yang kita maksudkan ketika berharap sembuh tapi tidak berharap rahmat. Sembuh tanpa rahmat masalah. Berarti memang harapan kita berobat harus rahmat Allah. Kalau harapannya rahmat Allah, kalau sembuh insya Allah menjadi rahmat Allah, sembuhnya menjadi kebaikan. Tapi kalaulah nggak sembuh, mungkin nggak berobat nggak sembuh? Mungkin. Nah, tapi karena tujuannya adalah mendapatkan rahmat Allah, maka tidak sembuh itu sebenarnya rahmat Allah, bukan? Ya. Loh, nggak sembuh kok rahmat Allah? Iya, nggak sembuh itu rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah memberi seseorang sakit itu karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Ini kalau sesuai rencana Allah, sesuai pula dengan dosa orang ini butuh seminggu ini sakitnya, baru semua dosanya hapus. Baru 3 hari dia berobat. Kalau 3 hari berobat kemudian sembuh, kan jadinya dosanya masih. Makanya akhirnya nggak sembuh. Ya, berarti nggak sembuh rahmat Allah, bukan? Rahmat Allah, nggak masalah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi inilah cara kita membersihkan hati. Dan Allah sudah menuntunkan kita membersihkan hati dengan cara seperti ini lewat kalimat yang harus kita baca ketika kita mau melakukan amal baik. Kalimat apa? Sebelum kita melakukan amal baik, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ajaran tentang Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya luar biasa. Itu tidak cuma sekedar, nah inilah pentingnya kita memaknai. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca sebelum kita melakukan amal itu mengandung pesan yang amat sangat luar biasa. Bismillah itu sebenarnya wujud dari kita ngucap Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah berarti amal kita harus amal yang minimal diizinkan oleh Allah. Karena kita sudah menyebut nama Allah. Makanya orang kalau mau ngerasani diawali Bismillah enggak? Jadi itu sudah pemberitahuan. Jadi cara untuk melihat ini Allah mengizinkan nggak ya? Berani nggak baca Bismillah? Kalau enggak, nah itu tandanya Allah tidak mengizinkan, maka jangan lakukan. Nah setelah Bismillah lanjutannya Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman di sini? Kesadaran bahwa saya bisa beramal baik ini semata-mata karena Rahmannya Allah. Karena Rahmannya Allah. Kalau bukan karena Rahmannya Allah, saya nggak mungkin bisa melakukan amal ini. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya apa? Saya hanya mengharapkan rahimnya Allah.
Saya hanya mengharapkan rahimnya Allah. Dan rahimnya Allah itu nggak cuma di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, orang yang sudah bersih hatinya, nah ini cirinya nanti. Orang yang betul-betul hatinya bersih, itu ukurannya adalah akan memahami dan merasakan keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah. Itu ciri orang yang hatinya bersih, memahami apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Karena Allah juga sudah memaklumatkan untuk kita di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Berarti di dalam segala sesuatu di situ ada rahmat Allah. Betul Bapak Ibu? Di dalam segala sesuatu di situ ada rahmat Allah. Nah, kalau kita pikir segala sesuatu yang ada dalam hidup kita isinya ada berapa? Isinya kan cuma ada 2. Kalau tidak membuat kita senang, yang membuat kita susah. Betul? Berarti kalau begitu, senang dan susah keduanya adalah rahmat Allah. Keduanya rahmat Allah. Iya. Kaya membuat orang senang, miskin membuat orang susah. Dua-duanya rahmat Allah. Berarti kalau begitu, kaya dan miskin rasanya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Dipuji orang bikin kita senang, itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Dicaci orang bikin kita susah, rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Dicaci itu rahmat Allah, dipuji rahmat Allah. Berarti dipuji dan dicaci rasanya sama atau beda? Ah, ini mencerminkan bagaimana keadaan hati. Kalau hati betul-betul bersih, betul-betul merasakan senang, susah, itu rahmat Allah. Kalau rahmat Allah rasanya sama atau beda? Sama. Apa sih yang dimaksudkan dengan rahmat Allah? Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Kita dikasih sehat, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan di dalam sehat? Ada. Kalau ada berarti memang sehat itu adalah rahmat Allah. Kita dikasih sakit, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan di dalam sakit? Ada? Ada. Kalau ada berarti sakit itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Betul-betul rahmat Allah. Di dalam kaya ada kebaikan yang kita bisa lakukan, berarti kaya rahmat Allah. Waktu miskin ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan? Kan berarti sama-sama keduanya adalah rahmat Allah. Karena itu siapapun yang sudah merasakan apapun sebagai rahmat Allah, maka apapun akan menjadi kebaikan, iya, yang sangat bermakna untuk hidup kita. Sehingga kita hanya mengenal satu makna dalam hidup ini, yakni makna kebaikan. Ya, sehat itu adalah kebaikan, sakit adalah kebaikan. Karena dia sudah merasakan ya, semua yang ada dalam hidup ini adalah rahmat Allah. Alhamdulillah. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Semoga. Dipuji dicaci saat ini rasanya sama atau beda Bapak Ibu? Iya. Gagal dengan sukses rasanya sama atau beda? Beda. Iya. Untung sama rugi beda. Kalau bedanya di mana? Kan untung rahmat Allah, rugi rahmat Allah. Bedanya di mana? Rasanya. Beda rasanya. Baik, ini sekaligus sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita lewatin.
Ada kecap merek ABC, ada kecap merek Bango. Rasanya sama atau beda? Beda. Kalau Bapak Ibu bilang beda, saya yakin, betul-betul yakin, 100% yakin kalau ABC-nya adalah sirup. Rasanya sama atau beda? Ya beda. Satunya sirup, satunya kecap. Nah ini kan yang ABC kecap, yang Bango kecap. Berarti rasanya rasa kecap. Sama atau beda? Rasa itu bukan merek. Ini berarti yang dijilat mereknya nih. Kalau yang dijilat merek ya bisa jadi beda. Tapi kalau kecapnya kan berarti rasanya rasa kecap. Iya. Tapi kan ada yang lebih enak, betul? Nah, kalau lebih enak itu rasa atau cita rasa? Oh, cita rasa beda. Itu cita rasa. Dan kalau bicara soal cita rasa, kalau saya tanya ibu-ibu aja lah, lebih enak mana Bu, ABC atau Bango? Nah, kalau bilang Bango itu menunjukkan cita rasa ibu bagus. Iya, kenapa Bango lebih enak? Karena kedelainya, ya, katanya lebih banyak, makanya lebih enak. Nah, hidup ini kan isinya cuma dua kemungkinan. Kalau nggak seneng ya susah. Ini merek. Ini merek. Tapi dua-duanya kan rahmat Allah. Betul? Kalau dua-duanya rahmat Allah berarti rasanya rasa rahmat Allah. Rasanya sama atau beda? Sama rahmat Allah. Tapi kan ada yang lebih enak, betul? Di antara senang dan susah ada yang lebih enak. Nah, saya pengen menguji cita rasa Bapak Ibu. Nah, ini cita rasa iman kalau ini Bapak Ibu. Ini cita rasa iman. Ada senang, ada susah. Bagi Bapak Ibu yang lebih enak yang mana? Senang. Kalau senang lebih enak itu menunjukkan cita rasa iman kita rendah. Loh kok rendah? Iya. Kenapa rendah? Ada senang, ada susah. Dua-duanya rahmat Allah. Nah pertanyaannya, yang kandungan rahmat Allahnya lebih banyak waktu senang atau waktu susah? Loh kan sudah tahu waktu susah. Berarti hidup ini lebih enak waktu senang atau waktu susah? Nah itu sangat tergantung cita rasa iman. Iya, ujung-ujungnya kembalinya ke iman. Saya kembalikan ke MC semoga. Terima kasih pada Ustaz yang sudah menyampaikan materi. Mungkin ada satu pertanyaan belakang. Jika ada yang mau bertanya, jika tidak ada, mungkin ada. Semoga merek kecap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pertanyaan senang atau susah saja kita sudah susah menjawab. Dari pertanyaan senang susah itu kita sudah untuk menjawabnya itu berat. Padahal kita sudah tahu ilmunya gitu. Dan kita juga sudah dikasih tahu bahwa rahmat Allah itu akan diberikan lebih banyak kepada yang Susah. Ini ilmu anak tidak ada. Kenapa kebanyakan manusia kok kondisinya seperti itu? Jadi lebih memilih untuk senang daripada minimal pertama melakukan salah antara senang dan susah itu sama. Kenapa kita bisa punya perasaan lebih senang dibandingkan sama dengan senangnya atau lebih senang susah? Nah itu
ya tadi ilmu ya. Cuma fenomena sekarang ini apa karena ilmu yang kita miliki itu menunjukkan sebelah kepada mengajar kepada kenikmatan dunia atau jadi kurang terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya bagaimana Allah memandang tentang seharusnya bersikap itu. Baik. Itu keahlian tersendiri sih. Iya. Jadi sebenarnya sederhana. Iya, sederhana. Semua tergantung pada kita. Iya. Kita bahasa gampangnya mau jujur nggak kepada diri kita sendiri. Iya, sebagai contoh tadi, mana yang rahmat Allahnya lebih banyak? Waktu senang atau waktu susah? Nah, kita sendiri yang mengatakan waktu susah. Iya. Tapi kemudian ketika prakteknya kita ngeles kan. Iya. Nah, cuma yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Iya sih, saya tahu di dalam susah rahmat Allahnya lebih banyak. Tapi kok rasanya ya ketika susah. Nah, kalau ini maka sederhananya karena di dalam diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keinginan, ada kemauan. Ada keinginan, ada kemauan. Iya. Di dalam diri kita ada keinginan nggak, Bapak Ibu? Ada. Ada kemauan? Ada. Nah, pertanyaannya, yang meletakkan keinginan itu siapa? Allah. Iya. Yang meletakkan keinginan itu adalah Allah. Nah, sementara keinginan ada berapa? Ada dua. Ada ingin baik, tapi juga ada ingin buruk. Iya, ada ingin baik, ada ingin buruk. Dua-duanya yang meletakkan siapa? Allah. Berarti ingin buruk itu dari Allah. Ya. Yang membuat kita punya keinginan buruk itu ya memang dari Allah. Dan itu menjadi bukti kalau Allah sempurna menciptakan kita manusia. Jadi salah satu bukti bahwa Allah menciptakan kita secara sempurna adalah di dalam diri kita ada keinginan baik dan ada keinginan buruk. Allah menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyebutnya Allah mengilhamkan pada diri manusia fujuraha, buruknya diri, wa taqwaha, dan takwanya diri. Dari fujur ini muncul keinginan buruk, dari takwa muncul keinginan baik. Itu justru menjadi tanda Allah menciptakan kita manusia dengan sempurna. Jadi kalau kita punya keinginan buruk, itu sebenarnya salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Berarti boleh? Boleh. Ingin buruk itu boleh. Iya. Ingin buruk itu boleh. Iya. Sebab kalau nggak boleh, kalau salah, kita berarti harus menghilangkan keinginan untuk buruk. Padahal kalau kita berhasil menghilangkan keinginan buruk, berarti ada dua kemungkinan. Kita naik pangkat jadi malaikat. Allah menciptakan malaikat sempurna nggak Bapak Ibu? Sempurna. Wujud sempurnanya Allah hanya memberikan keinginan baik, tidak memberikan keinginan buruk. Itu sempurnanya malaikat. Kita bukan malaikat. Jadi kalau punya keinginan buruk itu wajar, boleh, tidak apa-apa, silakan. Tapi kan Allah juga memberikan kewenangan kita, di dalam diri kita ada kemauan. Nah, kalau kemauan yang meletakkan siapa? Kita. Ya, kalau kemauan, kewenangannya ada pada diri kita. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu kalau bicara soal ingin, jujur saya ingin baik tapi juga ingin buruk. Tapi kalau soal mau, kita maunya baik atau maunya buruk? Nah, maunya baik. Nah, kalau maunya baik kan sederhana. Saya ingin buruk, boleh nggak? Boleh. Yang penting saya nggak mau. Kalau ingin buruk tapi kita mengatakan nggak mau, maka ingin buruk itu tidak akan menjadi amal. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang membuat kita dinilai itu dari inginnya atau dari maunya? Dari maunya kita. Ada orang nggak ingin berlaku buruk,
Karenanya dia tidak melakukan keburukan. Ada orang pengennya buruk tapi dia nggak mau. Siapa yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi? Yang ingin buruk tapi tidak mau buruk. Berarti ingin buruk itu bagus nggak? Bagus. Bagus. Iya. Ada orang ngerasani, tapi yang dirasani itu kakak sendiri. Jadi ingin ikut ngerasani nggak? Ya enggak kakak sendiri. Nggak ingin ngerasani. Karena nggak ingin ngerasani jadinya nggak ngerasani. Tapi ini yang dirasani orang yang selama ini berlaku tidak baik kepada kita. Jadi ingin nggak? Jadi ingin ikut kan? Tapi karena Bapak Ibu orang pengajian, Bapak Ibu tegas, saya nggak mau. Karena itu sesuatu yang buruk. Maka kira-kira Bapak Ibu ngerasani nggak? Enggak, karena nggak mau. Maka siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Yang pengen atau yang nggak pengen? Yang nggak pengen itu mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Makanya ingin buruk itu bagus. Tinggal kita menunggu kapan kita tegas mengatakan saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kalau sudah saya nggak mau kuat, saya nggak maunya, sekuat apapun keinginan buruk tidak akan membuat kita berlaku buruk. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kemauan berbuat baik itu selalu lebih kuat daripada keinginan berbuat buruk. Nah itu tugas kita, menguatkan kemauan untuk berbuat baik harus lebih kuat daripada keinginan untuk berbuat buruk. Karena keinginan berbuat buruk itu tidak pernah bisa hilangkan. Sampai kiamat kurang 2 hari, keinginan buruk itu ya tetap ada di dalam diri kita. Maka caranya adalah kita harus punya kemauan berbuat baik yang melampaui keinginan untuk berbuat buruk. Karena dosa itu hanya terjadi. Dosa itu artinya apa Bapak Ibu? Dosa adalah keinginan buruk yang dimaui. Dosa adalah keinginan buruk yang dimaui. Begitu orang memaui keinginan buruk, jadilah keinginan buruk itu menjadi perbuatan. Tapi kalau kita sudah mengatakan nggak mau saya berbuat buruk, seberapapun ingin, tidak akan menjadi perbuatan buruk. Maka tugas kita adalah sejauh mana kita menggunakan kewenangan, karena kewenangan ini sepenuhnya ada pada diri kita. Soal mau atau tidak mau itu yang menentukan siapa? Kita. Yang menentukan adalah kita. Maka pastikan kita tidak mau kalau kita tahu ini adalah buruk. Nah itu kuncinya. Iya, nggak mau. Tegas untuk mengatakan nggak mau. Setegas kalau seandainya Bapak Ibu disuguhi nasi yang sudah basi, kemudian dipersilahkan, silakan makan. Kita dalam keadaan lapar Bapak Ibu, dalam keadaan lapar, betul-betul lapar. Kalau lapar pengen apa? Makan. Disuguhi nasi, ada lauknya. Iya. Tapi nasinya basi, lauknya basi. Ya, tetap ingin makan nggak? Tetap Pak, wong lapar. Ingin makannya tetap ada karena lapar. Tapi begitu ngelihat makanannya basi, makanannya busuk, waktu itu kita akan mengatakan apa? Tidak mau. Tegas nggak mengatakan tidak mau? Tegas. Maka kalau kita sudah tahu, ya saya pengen ngerasani, tapi kan ngerasani itu buruk, lebih buruk daripada nasi yang basi. Maka kita mengatakan tidak mau, tegas nggak? Kalau kita bisa tegas mengatakan tidak mau, iya. Di situ ada katakanlah orang yang sangat terhormat, ikut mempersilahkan. Katakan semisal ada Pak Bupati di situ, ayo Bu, dimakan Bu. Iya. Padahal kita tahu itu basi. Apakah kita kemudian muncul rasa aduh nggak enak lah karena yang nyuruh bupati gitu? Ada nggak perasaan begitu? Enggak, karena saya tahu akibat dari saya makan nasi yang basi. Semua dosa itu ada akibatnya nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita sudah tahu akibatnya, maka disitulah kita punya ketegasan untuk tidak mau. Siapapun yang menyuruh saya untuk berbuat dosa, saya akan mengatakan tidak mau. Seperti Bilal disuruh kafir, beliau mengatakan apa? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Jadi menguatkan kemauan kita. Begitu Ibu. Jadi gunakan ketegasan kita untuk mengatakan tidak mau, iya, untuk
hal-hal yang memang saya tahu akibat buruk dari apa yang dilakukan, terutama akibat nanti di akhirat. Allahu a'lam. Saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian pagi untuk hari ini. Nah, informasi untuk kajian pekan depan atau malam di sini juga di Masjid Nur sama di